Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan wal akhwat, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam kajian di pagi ini yang sangat sejuk, yang insya Allah kita di hari ini menginjak pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga ke depan kita semakin giat di dalam ibadah, semakin barokah, dan semakin banyak limpahan-limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, mengenai tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ini bisa dijadikan modal kita di dalam kehidupan. Surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi ulaika humul faizun. Al-ayat sadaqallahul adzim. 3 modal untuk kita mencapai derajat tinggi di sisi Allah, di hadapan Allah, dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang disebut dengan iman itu adalah diyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan seluruh anggota badan. Itu iman. Jadi ada keyakinan, ada ucapan, ada pekerjaan. Dalam istilah Sundanya, aya pagawean hate, lambe, sareng, gawe. Tiga-tiganya harus sinergis, harus bersamaan. Maka iman itu tidak hanya diucapkan, tapi harus ada keyakinan. Tidak hanya diyakinkan, tidak hanya diucapkan, tapi iman pun harus ada pergerakan, harus ada pengaplikasian, harus ada perbuatan. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua, modal kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, derajat agung di hadapan Allah. Yang kedua adalah wahajaru, yaitu artinya hijrah. Makna hijrah di dalam Wikipedia bisa diartikan imigrasi atau pindah tempat, naklul makan ila makanin akhar, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dilakukan oleh Kangjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah dari kota suci Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ada tujuan, ada orientasi kenapa Nabi berhijrah. Ketika Nabi berhijrah dulu, bukan hanya dari kota suci Mekah ke Madinah. Pernah Nabi akan berhijrah ke Taif, pernah Nabi akan hijrah ke Habasyi atau ke Habasyah. Yang tidak ada lain tujuan daripada hijrah itu adalah untuk menghindari sesuatu yang ada dampak negatif untuk menuju hal yang positif. Dari kebiasaan jelek menuju kebiasaan yang baik, atau istilah kita sekarang new normal, kebiasaan baru. Nah sahabat ikhwan fillah, makna hijrah sangat luas. Bisa diartikan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa diartikan hijrah itu adalah kita berubah sikap dari sikap yang biasa, sikap yang jelek menuju sikap yang baik. Nah, namun pandangan para ulama-ulama ahli sufi, para ulama-ulama ahli ma'rifat mengenai hijrah. Hijrah yang diartikan oleh para ulama-ulama ahli sufi
bukan hijrah tempat ke tempat, bukan hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu juga bisa diartikan hijrah. Tetapi yang dimaksud dengan hijrah para ulama-ulama ahli sufi, para ulama-ulama ahli ma'rifat, hijrah itu adalah meningkatkan sesuatu yang biasanya jelek menuju kebiasaan yang baik. Kalau istilah Guru Agung Pengarsa Abah Anom, hijrah itu tidak usah kita khalwatot ke tempat yang sepi. Hijrah itu bukan berarti kita harus pergi ke gunung. Hijrah itu bukan berarti kita harus pindah ke tempat yang tidak ada orang sama sekali. Justru hijrah di dalam ulama-ulama ahli tasawuf, dalam pandangan ulama-ulama ahli tasawuf, hijrah itu adalah kita berada di tempat ramai, kita berada di tempat-tempat yang banyak orang, tetapi hati kita selalu bersama Allah. Kata istilah Pengarsa Abah Anom, sing bisa nyumput buni di nucaang. Artinya sing bisa orang hidup seperti ikan. Kita harus bisa hidup seperti ikan di laut. Walaupun airnya asin, walaupun airnya terasa seperti garam, tetapi ikan itu ketika diambil ke daratan tidak terasa asin. Kalau mau dipasak atau dimasak, tetap saja harus pakai garam lagi. Begitupun kita sudah diajarkan oleh Guru Agung Pengarsa Abah Anom, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, yang disebut makna hijrah di sini, makna khalwat di sini bukan berarti kita harus pergi ke gunung, bukan berarti kita harus pergi ke tempat-tempat sepi, ke gua atau kemana. Tetapi yang disebut dengan hijrah dalam pandangan para ulama sufi, terkhusus oleh Hadratus Syekh Pengarsa Abah Anom, hijrah di sini adalah harus bisa menghijrahkan hati yang kebiasaannya ingat dunia, teringat pada makhluk-makhluk Allah, tetapi kita fokuskan pada satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena Nabi pun pernah berkata, la hijrata ba'dal fath. Setelah futuh Mekah, setelah merdekanya Mekah, maka tidak ada lagi hijrah. Yang hijrah dari kota suci Mekah ke Madinah hanya baginda Nabi. Maka kita sebagai umat ya tidak perlu mengikuti kita harus hijrah kalau tidak dalam keadaan mendesak. Kecuali kalau dalam keadaan mendesak, misalkan naudzubillah, tiba-tiba ada bencana, masa kita harus diam saja? Ya pergi, kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain kalau memang ada ancaman bencana atau ada musibah. Tetapi yang dimaksud hijrah di sini adalah menghijrahkan hati dari kebiasaan lupa kepada Allah, yang diingat hanya makhluk-makhluk Allah. Sekarang kita hijrah menuju Allah. Fafirru ilallah, berangkatlah, bergegaslah menuju Allah, terbanglah menuju Allah. Itu yang disebut dengan makna hijrah dalam pandangan para ulama-ulama ahli sufi. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sahabat fillah, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada. Mohon maaf saya sekarang menggema-gema gitu, bergelora, karena kita di tahun baru ini harus semangat baru. Kebiasaan buruk kita hilangkan, kita menuju new normal, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru, yaitu menuju kebaikan. Sahabat fillah, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, modal yang ketiga untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yang kedua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kita harus bisa mujahadah, kita harus bisa berjihad di jalan Allah. Jihad yang mana? Apakah kita harus pergi ke Afghanistan? Apakah kita harus pergi ke Suriah? Apakah kita harus pergi ke Palestina untuk membela orang Palestina? Kalau mampu silahkan kita pergi. Lawan musuh-musuh Islam. Lawanlah mereka-mereka yang merusak citra Islam. Lawanlah mereka yang membunuh orang-orang Islam.
Tetapi kalau kita tidak mampu untuk berangkat ke sana, ada musuh yang paling dekat di dalam diri kita. Ada musuh yang selalu mengikuti kita, yaitu nafs. Nafs itu maksudnya adalah diri kita sendiri. Melawan hawa nafs, melawan diri kita sendiri. Musuh yang nyata yang ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu ammarah, yang selalu mengajak kepada kejelekan, yang selalu mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu yang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita habiskan. Dengan apa? Dengan zikir, dengan kalimah la ilaha illallah. Hujamkan kalimah la ilaha illallah untuk melawan nafs amarah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi jangan hanya menganggap tuh musuh kita orang Yahudi, tuh musuh kita orang kafir, tuh musuh kita orang anu dan anu. Bukan. Musuh yang nyata yang selalu merusak diri kita sendiri, musuh kita di dalam diri kita sendiri, yaitu disebut dengan nafs amarah. Suatu ketika Rasulullah SAW sepulangnya dari perang Badar, maka Rasulullah ketika sepulangnya berbincang-bincang dengan para sahabat sambil berjalan. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil, akan menuju perang yang paling besar, paling dahsyat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini habis perang, baru pulang perang dari..." "Ya Rasulullah, bukankah kita ini baru pulang perang dari perang yang sangat besar? Kenapa engkau mengatakan ini perang yang kecil?" Ketika beliau berjalan dan berbincang-bincang, maka Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, yang dimaksud dengan jihadul akbar adalah wahuwa jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu, memerangi nafsu ammarah. Ini adalah perang yang sangat besar. Karena bisa jadi orang bisa melawan musuhnya dengan pedang, bisa jadi mereka bisa melawan musuhnya dengan senjata, tapi banyak orang yang tidak bisa melawan dirinya sendiri karena keegoannya yang ada di dalam dirinya. Maka Rasulullah pernah berkata dalam suatu hadisnya, "Laisa syadid bisur'ati, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Tidak termasuk orang yang gagah, tidak termasuk orang yang sangat berwibawa, mereka yang hanya bisa melawan musuh-musuhnya, mereka yang bisa main silat, mereka yang bisa main boxer, mereka yang bisa main MMA dan lain sebagainya. Tetapi orang yang disebut dengan orang yang gagah di hadapan Allah adalah orang-orang yang bisa memiliki, mengendalikan hawa nafsunya dari hal-hal yang positif untuk menuju hal yang dari hal-hal yang negatif untuk menuju hal-hal yang positif. Itu adalah perang yang sangat luar biasa. Hadirin sahabat fillah rahimakumullah, marilah kita renungkan, ternyata musuh yang nyata, musuh yang paling dekat dengan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, yaitu nafsu ammarah. Lianna nafs ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu ammarah itu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, berbahagialah orang-orang yang bisa menjalankan 3 modal ini dari surat At-Taubah ayat 20. Yang pertama, orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang bisa berhijrah dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, orang-orang yang selalu memerangi musuh-musuhnya. Dan musuh yang paling nyata yang ada dalam diri kita adalah
nafs amarah, yaitu nafsu amarah. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai kita dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah, maka semoga kita selalu ada dalam keberkahan, selalu dalam adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf dan segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.